Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini yang bertema dengan pengorganisasian kewirausahaan. Masuki bab yang pertama, yaitu konsep dasar pengorganisasian dalam kewirausahaan. Definisinya, banyak definisi organisasi yang diberikan oleh para ahli organisasi. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian adalah proses memperkerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Kemudian, fungsi pengorganisasian. Beberapa teori manajemen memandang fungsi pengorganisasian demikian penting sehingga mereka menyarankan diciptakan dan difungsikan departemen pengorganisasian dalam sistem manajemen. Bidang tanggung jawab dari departemen tersebut yaitu salah satunya pengembangan rencana-rencana reorganisasi yang akan membuat sistem manajemen lebih efektif dan efisien. Kemudian ada lagi mengembangkan rencana untuk memperbaiki keterampilan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan sistem manajemen saat ini. Kemudian berusaha untuk mengembangkan iklim organisasial yang menguntungkan dalam sistem manajemen. Kemudian proses pengorganisasian. Terdapat langkah utama dari proses pengorganisasian, yaitu tercermin dalam rencana dan tujuan menetapkan tugas-tugas pokok. Membagi tugas-tugas pokok ke dalam subtugas, alokasi sumber daya dan pengarah bagi subtugas, kemudian mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Wirausahawan hendaknya secara terus-menerus mengulangi langkah-langkah tersebut. Melalui perulangan langkah-langkah tersebut, mereka akan mendapatkan umpan balik atau feedback yang akan membantu dalam memperbaiki organisasi kewirausahaan yang ada. Kemudian kita masuk pada teori pengorganisasian klasik. Teori pengorganisasian klasik adalah teori manajemen yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Fokus utama teori ini adalah pada efisiensi, struktur, dan pembagian kerja dalam organisasi. Ciri-ciri utama teori ini, yang pertama, struktur yang jelas dan hierarkis. Setiap orang punya posisi dan tanggung jawab yang tegas dalam organisasi. Yang kedua, pembagian kinerja atau division of labor. Tugas dibagi sesuai fungsi agar pekerjaan lebih efisien. Yang ketiga, rantai komando atau chain of command. Ada garis perintah dari atasan ke bawahan, semua berjalan berdasarkan aturan. Yang keempat, rasional dan formal. Organisasi dianggap seperti mesin yang harus berjalan sistematis dan logis. Terdapat tokoh penting, yang pertama Henry Fayol. Henry Fayol dikenal dengan 14 prinsip manajemen seperti disiplin, kesatuan perintah, dan sentralisasi. Yang kedua yaitu Frederick Taylor. Pelopor manajemen ilmiah, menekankan efisiensi dan pengukuran kerja. Dan yang ketiga Max Weber. Mengembangkan konsep birokrasi, yaitu organisasi dengan aturan dan prosedur formal. Teori pengorganisasian klasik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi dan keteraturan organisasi serta cocok untuk organisasi besar dan formal. Kekurangannya adalah kurang fleksibel serta mengabaikan aspek kemanusiaan dan psikologis pekerja. Kemudian kita masuk pada pengorganisasian aktivitas individu.
Pengorganisasian aktivitas individu merupakan bagian dari kegiatan pengorganisasian dalam manajemen kewirausahaan yang bersubstansinya yaitu mengorganisasikan aset kewirausahaan dan bahan. Ini berarti seseorang harus bisa mengatur semua sumber daya yang dimiliki, baik aset fisik seperti bahan, alat, modal maupun non-fisik, seperti ide, pengetahuan, waktu, agar selaras dengan tujuan usaha, kemampuan organisasi, dan tantangan yang dihadapi. Kalau kita mempunyai usaha minuman, kita harus mengatur bahan-bahan, peralatan, dan waktu produksi agar efisien dan sesuai kebutuhan pasar. Kemudian menetapkan wewenang tunggal, kompeten, energik, dan menuntun, atau struktur manajemen formal. Dalam aktivitas individu yang bersifat wirausaha, perlu ada peran atau posisi yang jelas, siapa yang memimpin dan bertanggung jawab. Orang tersebut harus punya kompetensi, semangat kerja tinggi, dan bisa mengarahkan jalannya kegiatan dengan baik. Meskipun usahanya kecil, sebagai pemilik tetap harus punya peran jelas mengambil keputusan, memimpin tim, dan memberi arahan. Kemudian, mengkoordinasi semua aktivitas dan usaha. Semua kegiatan dari produksi, pemasaran, keuangan, hingga pelayanan pelanggan harus terkoordinasi dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ini penting agar semua bagian saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Kemudian, penyediaan sumber daya manusia. Penyediaan sumber daya manusia adalah proses manajemen yang memastikan organisasi memiliki orang-orang yang tepat dengan kemampuan yang dibutuhkan, meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan atau training, pengembangan kompetensi, motivasi, hingga penilaian kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja, adaptasi terhadap perubahan, serta menciptakan lingkungan kerja positif. Nah, kita akan membahas langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia, metode pengembangan sumber daya manusia, kemudian mengapa penyediaan sumber daya manusia itu penting. Masuk pada langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis jabatan dan kebutuhan, yaitu menentukan persyaratan pekerjaan dan kesenjangan keterampilan atau skill gap yang ada. Yang kedua, perekrutan dan seleksi, menarik dan memilih kandidat terbaik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan, meningkatkan keterampilan melalui skill training, retraining, team training, dan lain-lain. Yang keempat, penempatan dan pengembangan karir, memberikan tugas, rotasi kerja, mentoring, dan coaching untuk pengembangan jangka panjang. Yang kelima, evaluasi dan kompensasi, menilai kinerja, memberikan insentif, bonus atau promosi, serta memastikan kesejahteraan karyawan. Kemudian metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pelatihan, training, pelatihan teknis, teknologi, bahasa, atau kreativitas. Yang kedua, rotasi kerja, memindahkan karyawan ke berbagai posisi untuk menambah wawasan. Yang ketiga, mentoring atau coaching, yaitu bimbingan dari mentor berpengalaman atau pelatih profesional. Yang keempat, uji kompetensi, yaitu penilaian kemampuan yang ada. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan atau reward, insentif, dan pengakuan atas prestasi. Dan mengapa penyediaan sumber daya manusia itu penting? Yang pertama, karena disebabkan oleh pilar keberhasilan. Sumber daya manusia adalah aset utama yang menggerakkan organisasi. Yang kedua, sebagai peningkatan kinerja. Sumber daya manusia yang terampil meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, sebagai adaptasi dan inovasi.
membantu organisasi beradaptasi dengan teknologi dan tantangan baru. Dan yang keempat, sebagai motivasi dan retensi. Karyawan yang dikembangkan cenderung lebih termotivasi dan loyal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengorganisasian dalam kewirausahaan adalah proses penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan efektif dan efisien. Konsep dasarnya mencakup pengaturan, sumber daya, dan aktivitas agar sesuai dengan tujuan usaha. Teori pengorganisasian klasik menekankan pentingnya struktur yang jelas, pembagian tugas, dan jalur komando. Dalam pengorganisasian aktivitas individu, wirausahawan dituntut mampu mengatur aset, menetapkan kepemimpinan, dan mengoordinasikan kegiatan usaha secara mandiri namun terstruktur. Selain itu, penyediaan sumber daya manusia yang tepat dan kompeten sangat diperlukan untuk mendukung kinerja usaha. Dengan pengorganisasian yang baik, usaha dapat dikelola secara profesional dan adaptif terhadap tantangan pasar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.